Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara, dan di sesi akhir ini kita akan lebih membahas lebih dalam bagaimana proses dan juga strategi yang sudah dilakukan oleh BPBD untuk karhutlah yang akan terjadi di masa kedepannya lagi. Dan tentunya masih bersama Bapak Roni, dan tadi kita sudah menanyakan mengenai bagaimana kesiapan dan juga kolaborasi inklusif dari rekan-rekan lainnya agar dalam pemadaman karhutla ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Tadi ternyata sudah dikatakan oleh Pak Roni, Dinas Kesehatan juga turut membantu ya Pak ya, walaupun tidak terjun ke lapangan untuk memadamkan api, tapi dibantu dalam bagaimana pengecekan medisnya dan juga masker gitu ya Pak ya, memastikan bahwa personel ini dapat tetap menjaga kesehatannya dengan baik di tengah mereka sedang memadamkan api. Nah, lalu ini Bapak, ini bagaimana ini kesiapan personel dan peralatan BPBD dalam menghadapi potensi karhutla yang masih berlangsung ini Pak? Ya, terkait kesiapsiagaan kami ya, kami juga mempunyai armada ya. Armada kami juga ada tangki air ya, untuk tangki supply. Kemudian ada mesin-mesin pompa, mesin portable ya, untuk mensuplai baik di kabupaten ya. Nah ini kita kesiapan itu memonitoring setiap saat kondisi kendaraan. Kemudian itu dari kendaraan, kemudian dari teman-teman juga, kami juga selalu mengingatkan ya, bahwa ketika ada satu kejadian begitu kan tetap kita harus juga menjaga kesehatan. Nah ini ya dari kemarin itu ya juga melihat dari PMI, dari Dinas Kesehatan itu membantu juga mengecek kami, malahan ada yang membawa oksigen gitu ya. Nah, jadi ini terima kasihlah dari Dinas Kesehatan, dari PMI, baik provinsi maupun kabupaten kota yang selalu teman-teman yang ada di daerah-daerah seperti kemarin di Tarakan, ya, di Nunukan, di Malinau, mereka di Bulungan ini ya, aktif gitu ya. Kami berkolaborasi dengan mereka gitu. Iya Pak, ini dan juga perlu untuk kita ketahui juga ya Bapak ya, bagaimana ini dari BPBD ini bisa memastikan bahwa titik api yang sudah dipadamkan ini benar-benar sudah selesai dan juga aman begitu Pak. Karena kita tidak tahu ternyata di dalam di bawah itu masih ada begitu beberapa titik-titik api. Nah ini bagaimana bisa kita pastikan Pak? Nah ini seperti contoh kemarin ya, seperti kita di daerah Selimau. Oke, kita ingatkan memang di situ kan kami setelah api padam kami terus ada pendinginan, ya, pendinginan terus menyemprot ya, terus menyemprot untuk lokasi-lokasi itu supaya dia betul-betul padam. Tapi karena dengan luasan yang begitu besar ya, begitu besar luasan itu dengan sekian jam kembali mulai lagi gitu lah. Tapi tetap kami apa namanya, titik-titik yang kami anggap rawan itu terus didinginkan gitu loh. Artinya kita memang ya itu kondisi seperti yang gambut ini memang harus dia kadar kelembapannya harus cukup gitu. Kalau dia sudah kadarnya, karena situasi yang sekarang nih kering, jadi berkering dia, ya kan. Nah kalau itu artinya kami kalau dekat-dekat wilayah situ kami akan pantau, monitoring, karena dengan luasan begitu besar ya. Jadi kami yang kira-kira dianggap sangat bisa terbakar lagi, kami akan selalu memberikan apa namanya tuh pendinginan di situ. Terutama nih ya teman-teman dari BPBD Kabupaten Bulungan ya, ini luar biasa sekali. Bahkan kemarin kami juga dengan Pak Riz ya, Pak Risdianto, langsung juga turun memberikan arahan kepada tim kami juga, yaitu itu luar biasa sekali. Artinya kami bersinergi dengan provinsi, kabupaten, kota ini bersinergi, TNI, Polri bersinergi kami. Iya, Pak, tadi kita sudah juga melihat bahwa oh ternyata bahkan Pak Sekda Kabupaten pun ikut turun ya Bapak ya. Turun beliau. Begitu juga dari Dinas Kesehatan. Nah, tidak ketinggalan juga yaitu dari rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Pak. hidup ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa dari karhutla ini berdampak mengenai udara kita yang menjadi sangat berbahaya bagi tubuh kita ya Bapak ya, yang biasanya kita harus pagi-pagi menghirup udara dengan segar, tapi tiba-tiba kita mau tidak mau
dikurang-kurangin dulu menghirup udara ya untuk saat ini ya Bapak ya. Nah ini bagaimana koordinasi dari BPBD ini sendiri dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam memantau dampak asap dan kualitas udara ini Pak? Ya, kami selalu BPBD dengan DLH juga selalu berkoordinasi ya, karena ada timnya juga ya yang turun ya di sana untuk memberikan bantuan ya. Nah, untuk masyarakat dengan kondisi kami kan juga informasi ini terupdate dari BMKG. Setiap saat BMKG itu selalu memberikan update ya baik dari kabupaten maupun dari Tarakan Pak Hilmi ya. Itu mereka selalu memberikan update bahwa ini hari cuaca udara sedang baik gitu kan. Nah, untuk dalam kondisi yang seperti sekarang ini kami himbau kalau memang tidak perlu keluar baik di rumah saja, kemudian kalaupun ada aktivitas kita di lapangan, keluar atau outdoor, kita harus menggunakan masker ya. Untuk menghindari kita nih ISPA lah gitu. Ya kira-kira begitu Bu. Betul sekali, ISPA ini sangat berbahaya gitu ya Pak ya. Gitu. Nah lalu ini Pak ini kembali lagi kita seperti tadi di sesi sebelum-sebelumnya ya Bapak ya, bahwa ketika masyarakat ini menemukan ada yang mungkin terjadinya kebakaran secara alami atau ada yang dilakukan secara sengaja begitu Pak. Ini kadang masyarakat ada yang takut gitu ketika ingin melaporkan. Pertama adalah takut identitasnya diketahui, ini kok pelapor banget begitu ya Pak ya. Nah yang kedua adalah mungkin ada yang kayak ya udahlah takut ikut campur begitu. Nah ini bagaimana cara masyarakat untuk melapor bahwa mungkin dia sudah bisa melihat ada kobaran api begitu, untuk dilaporkan ke BPBD atau di dinas-dinas terkait yang bisa merangkul untuk setiap keluhan masyarakat ini di mana Bapak? Ya, terkait informasi atau mau pelaporan, kami juga mengeluarkan ada kontak center kami ya. Ada kontak center kami di Pusdalop, kemudian bisa juga mengontak kalau untuk di Nunukan itu 112 ya. Kemudian kalau langsung kita bisa juga 117 ya. Itu langsung ke Pusdalop pusat ya, dan mereka langsung meneruskan ke kami gitu loh ya. Jadi bisa menginformasikan langsung ke kami bahwa ada kejadian di sini. Dan kita memang diarahkan di mana lokasinya itu nanti dibantu gitu loh. Dan kami juga lagi mempersiapkan untuk bagaimana sih cara pelaporan itu. Karena kita melaporkan, kita kan kalau kami ini selalu juga mensosialisasikan bahwa foto atau videonya pasti harus ada koordinatnya, sehingga dengan adanya koordinat dengan kami bisa menarasikan, bisa menilai gitu loh. Oh ini di lokasinya di mana, tempatnya di mana, sehingga kami untuk bantuan itu kami akan berkoordinasi dengan baik tim yang ada di kabupaten kota gitu. Oke, jadi ingat lagi ya kepada masyarakat, ini sudah dikatakan oleh Pak Roni ya tadi ya, bahwa call center bisa kita hubungin di 112 atau 117 gitu. Jadi jangan takut lagi untuk melaporkan, karena dari apa yang kita pandangin bisa ditanganin dengan cepat begitu ya Pak ya, apa yang terjadi begitu, terutama untuk Karhutla ini. Apakah ini khusus untuk Karhutla saja atau kejadian lainnya nih Pak untuk dari nomor call center tadi? Nah untuk semua kejadian ya, untuk kejadian kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non alam, itu bisa kita di call center kita ya. Dan kami juga selalu membuatkan infografis call center itu, dan kami selalu sebarkan ke kabupaten kota untuk disosialisasikan ketika ada satu kejadian-kejadian yang sangat perlu penanganan cepat. Gitu. Oke, nah ini Pak, kita sudah berada di penghujung sesi begitu Pak ya. Jadi kita pengen melihat dari sudut pandangnya pemerintah begitu, mengingat jika terjadi ke Karhutla lagi ke depannya ini mungkin ada sebuah skenario yang sudah disusun atau sebuah strategi bagaimana agar ke depannya bisa bergerak lebih sigap lagi begitu Pak. Ya, kami dari pemerintah khususnya dari BPBD dan tim ya, itu kan kami selalu berkoordinasi ya. Selalu berkoordinasi, kemudian kami juga memberikan himbauan, makanya beberapa kabupaten kota juga mengeluarkan himbauan bahwa berdasarkan koordinasi kami dan arahan dari BNPB, dari Kemendagri, ya, dari
Dinas Lingkungan Hidup ya, dari kementerian, bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang ini tidak lagi dibenarkan untuk saat ini ya, tidak dibenarkan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian kami juga diinstruksikan selalu berkoordinasi dengan BMKG ya, terkait info-info data cuaca yang terupdate ya itu. Kemudian juga dari BNPB, ketika suatu kondisi di mana keadaan kedaruratan ini meningkat, segera membuatkan surat keputusan siaga darurat baik kabupaten kota maupun provinsi. Nah, jika itu meningkat terus, kita juga diarahkan untuk mengeluarkan status ya, penetapan status apakah tanggap darurat atau siaga darurat. Nah, seperti sekarang ini kita sudah dari awal sudah mempersiapkan, kita sudah mengeluarkan sesuai dengan arahan itu, kita Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK siaga darurat hidrometeorologi. Kemudian juga kita jikalau kedaruratan sangat meningkat, kami juga diarahkan juga bisa untuk memberikan permohonan untuk bantuan ke BNPB terkait pendanaan dalam penanganan kedaruratan itu. Iya, baik, luar biasa sekali, lengkap sekali Bapak untuk tanggapan hari ini, dan tentunya dari tanggapan Bapak tadi itu sudah menjadi penutup kita pada dialog Kaltara Bicara hari ini, dan tentunya kita sangat memberikan dukungan penuh Pak agar mungkin jika terjadi dalam masa sekarang yang masih saat ini perlu ditangani, dan juga begitu untuk apa yang akan terjadi nanti ke depan-depannya Bapak ya, terutama untuk Karhutla bisa lebih semangat lagi Pak untuk tim, dan anak muda bisa juga terlibat begitu ya Pak untuk dapat membantu. Jadi tidak hanya mengeluh saja, kita juga bisa bantu di balik layar Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya, semoga dapat bergabung lagi dalam dialog Kaltara Bicara untuk sesi selanjutnya. Dan pemirsa, terima kasih karena Anda telah membersamai kami, dan akhir kata saya Herlinda Igong beserta tim kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati dan